Pak Jokowi bilang Pak, tengahan Pak, tengahan Pak. mencari lahan investasi sosial. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ada betulnya juga sedikit karena kan Mas, WUSU sebetulnya ada misi regional development juga kan. depan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Nama Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, ini sedang berada di puncak kekuatan politik dan publikasi. Sebagai ekonom senior, ex-ketua Lembaga Penjaminan Simpanan ini, dan kini dia menjadi bendahara negara, dia dikenal berani, keras, dan tidak segan berseberangan dengan kekuasaan. Terutama dalam beberapa isu-isu yang dia merasa bahwa APBN itu harus dia jaga dengan ketat. Salah satunya ini adalah soal proyek kereta cepat WUS. Dalam berbagai kesempatan dia pernah menegaskan, APBN tidak boleh digunakan untuk menutup utang WUS. Cina sama Indonesia sudah sepakat untuk restrukturisasi utang WUS ini kan sampai hingga 60 tahun ke depan. Tanggapannya seperti apa? Bagus. Saya nggak ikut kan. Tapi emang Top. nggak Saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Pernyataan tegas dari Purbaya itu melambungkan reputasinya. Dia tampil sebagai teknokrat rasional yang tidak mau tunduk pada tekanan politik. Tapi tiba-tiba pekan ini kok nadanya itu jadi berubah. Pernyataan Pak Jokowi itu ada betulnya juga sedikit, karena WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi tentu tetap harus kita lihat secara keseluruhan, supaya proyek seperti ini bisa berdampak positif tanpa membebani fiskal. Itu dinyatakan oleh Purbaya Yudi Sadewa tanggal 28 Oktober 2025. Kalimat itu sederhana tapi syarat makna. Bagi yang mengikuti kiprah Purbaya selama ini, tentu saja mengejutkan ya, walaupun dia belum sampai 2 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, tapi sebenarnya kita sudah mulai dapat gambaran seperti apa sih Yudi Sadewa ini ya, Purbaya Yudi Sadewa ini. Bagaimana mungkin sosok sekeras itu tiba-tiba kok berkata jadi lembut ya? Apakah Purbaya sedang berubah atau ada sesuatu yang lebih besar? Kekuatan politik, mungkin bahkan di bawah seorang mantan presiden yang sedang bekerja di belakangnya. Kalau soal Jokowi ini kan sebenarnya Purbaya sudah beberapa kali ya menyatakan bahwa selama pemerintahnya Jokowi itu kehidupan rakyat itu susah, ekonomi tidak tumbuh. Hanya sekitar 5%, itu beda dengan eranya SBY yang pada waktu itu meskipun tidak banyak membangun infrastruktur tapi hidupnya makmur dan pertumbuhan ekonominya juga lebih baik dibandingkan di eranya Joko Widodo. Tapi sekarang tiba-tiba kok dia menyatakan seperti itu, apa dianggap udah too much, itu terlalu banyak berseberangan atau menyerang dengan Jokowi, jadi dia harus direm gitu ya. Untuk memahami perubahan nada Purbaya, kita harus menengok itu sehari sebelumnya, karena itu ada 3 figur yang bicara dalam alur yang sama namun dalam posisi yang bertentangan. Tanggal 27 Oktober 2025 itu KPK secara resmi mengumumkan bahwa mereka tengah melakukan penyelidikan atau pengusutan dugaan korupsi proyek WUS. Ya benar, sudah penyelidikan, itu kata PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa
penyelidikan itu sudah dilakukan sejak awal tahun. Kami sudah mengumpulkan sejumlah keterangan dan dokumen. Nah, ini menarik ini pernyataan Budi Prasetyo ini karena kan selama ini dikesankan bahwa KPK itu hanya mau terima bersih, kan, minta Mahfud MD untuk melaporkannya gitu ya. Tapi ternyata diam-diam mereka sudah melakukan pengusutan. Masih di hari yang sama, Joko Widodo bicara soal proyek yang sedang diselidiki. Kereta cepat itu bukan untuk mencari laba, ini investasi sosial, investasi untuk masa depan bangsa. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Kalimat itu diucapkan oleh Jokowi pada hari KPK mulai membuka ke publik bahwa mereka sedang melakukan pengusutan atau disebutnya tahapnya baru penyelidikan karena dalam kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus dugaan seperti ini tahapannya adalah penyelidikan ketika mereka melakukan pull bucket yaitu pengumpulan bukti-bukti dan bahan bukti dan keterangan gitu ya. Dan kemudian nanti kalau ternyata sudah ditemukan setidaknya 2 delik, bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan berarti itu biasanya sudah ada tersangkanya. Nah, barulah kemudian tahapan berikutnya kalau sudah tersangka dan sebagainya ya bisa berlanjut ke pengadilan. Nah, kalau ini kasus ini tahapnya itu baru penyelidikan, baru tahap awal, tapi itu pun sebenarnya kalau untuk KPK apalagi ini ada kaitannya dengan Jokowi ya itu udah lumayan banget gitu ya. Nah, ini kalimat dari Jokowi, pernyataan Jokowi ini kan kita lihat bisa menjadi semacam blunder karena ketika hukum mulai berbicara, dia malah menjawabnya dengan kata-kata. Kita tahu kan kemudian pernyataan dari Jokowi itu banyak sekali mendapat kecaman dari para pengamat karena mereka menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi itu ya nggak nyambung karena kan dia bicara tadi bukan soal bus kok dikaitkan dengan kemacetan dan juga polusi di Jakarta, Jabodetabek dan kota-kota dan kota Bandung sebenarnya. Dan kalau ngomongin itu yang konteksnya Jokowi tadi benar sih kalau KRL, MRT dan LRT itu benar. Tapi kalau bus nggak ada urusannya dengan itu ya. Nah, tapi kalau kemudian misalnya dibilang ini kan juga public transportasi yang diperlukan lebih efisien. Ya, ini penting kita ingatkan bahwa di ruas Jakarta Bandung itu udah terlalu banyak moda transportasi lain. Kenapa nggak dibangun di tempat lain di luar Jawa misalnya yang lebih membutuhkan kan? Jadi saya kira pembelaan Jokowi dan pembelaan orang-orang yang mendukung Jokowi ini nggak nyambung gitu. Nah, kita kembali ke fokus ke soal akhirnya Purbaya itu sehari kemudian ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan ya pernyataan Pak Jokowi itu ada betulnya juga sedikit walaupun dia menggunakan kata sedikit. Tapi tetap ini tone-nya itu beda ya. Ini kelihatan dia mulai main aman di sini Purbaya. Pak Jokowi bilang tengahan Pak, tengahan Pak. Mencari laba investasi sosial. Tanggapannya seperti apa Pak? Ada betulnya juga sedikit karena kan USU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Dalam waktu singkat kok nada keras yang jadi ciri khas Purbaya itu berubah jadi lembut. Dan itu kita bisa menduga-duga apa karena Raja Jawa sudah bersabda gitu ya. Walaupun tanpa teriakan, tanpa bentakan, tapi itu tetap dengan wibawa kekuasaan gitu ya. Setelah tidak lagi menjabat, mantan Presiden Joko Widodo itu kan seharusnya sudah kehilangan kekuasaan. Tapi kenyataannya pengaruhnya itu masih terasa di setiap keputusan penting di negeri ini. Jadi kita sebut sebagai apa ini ya? Kita bisa sebut fenomena ini sebagai orbit wibawa Joko Widodo. Lihat polanya. Mahfud MD menunggu sinyal istana soal reformasi Polri. Kapolri Listio Sigit mendahului Presiden dan tim reformasi membuat tim reformasi internal. Bagaimana mungkin ada seorang Kapolri kemudian berani mendahului seorang presiden, misalnya begitu ya. Dan kemudian bagaimana mungkin istana sudah meminta Mahfud MD untuk menjadi anggota tim reformasi Polri dan dia sudah menyatakan bersedia, tapi sampai sekarang
dia tidak dihubungi lagi oleh istana. Sampai kemudian ada 11 jenderal purnawirawan Polri yang menggeruduk kantornya Mahfud MD karena lihat ini kok nggak jelas arah reformasinya ini. Sekarang Purbaya Yudi Sadewa yang terbiasa dikenal bicara soal keras dan tegas, setelah Jokowi bicara soal WUS kok dia tiba-tiba melunak. Hanya KPK yang berani bicara secara terbuka soal WUS. Sudah mulai dilakukan penyelidikan. Tapi pertanyaannya, apakah itu langkah penegakan hukum sungguhan atau sekedar retorika untuk meredam tekanan publik? Kalau memang betul seperti itu, ya ketika nanti publik sudah lupa, banyak kasus-kasus lain bermunculan, kasus ini bisa ikut menguap. Dalam politik Jawa, wibawa itu bisa bekerja tanpa jabatan. Cukup dengan kata dan isyarat. Dan di orbit itu menantang logika bisa dijelaskan, tapi menantang wibawa itu tabu. Dalam politik Jawa, kekuasaan tidak selalu berakhir ketika jabatan selesai. Dia bisa berubah bentuk, dari perintah menjadi pengaruh, dari struktur menjadi orbit. Dan hari-hari ini, Jokowi telah menjadi raja tanpa mahkota. Raja Jawa ya, tanpa mahkota. Kenapa? Karena dia tidak lagi duduk di istana, tapi wibawanya masih berputar, mengitari para pejabat yang dulu lahir di tangan kekuasaannya. Lihat saja, Kapolri, para menteri, kepala lembaga, yang merupakan orang-orang Jokowi itu masih bergerak dalam garis orbit yang sama. Mereka ini masih sowan ke Solo, setiap kali muncul isu sensitif, mulai soal reformasi Polri, korupsi, sampai proyek WUS. Kemudian mereka ini berhitung, menunggu arah angin. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto sendiri tengah melakukan konsolidasi. Dia mencoba membangun orbitnya sendiri, tapi kalau kita lihat fakta yang sulit untuk dibantah, di langit politik Indonesia ada matahari kembar yang belum saling menjauh. Dan ketika dua matahari bersinar di waktu yang sama, seluruh planet diantaranya belajar menahan diri. Pernyataan Purbaya Yudi Sadewa adalah tanda nyata dari itu semua. Dia tidak berani menolak, tapi dia juga tidak ingin menyetujui sepenuhnya. Dia bermain menunggu sinyal yang aman. Nah, ini yang seperti dia katakan, kalau memang nantinya dia menolak apa WUS itu utangnya dibayar melalui dengan menggunakan dana APBN, ya tapi kalau keputusan politik ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, artinya keputusan politik itu kalau Presiden Prabowo yang memutuskan, ya dia harus membayar. Jadi artinya dalam bahasa kekuasaan, kalau perintah sudah datang, ya angka bisa berubah jadi alasan. Dan kini perintah itu tidak pernah diucapkan secara langsung, tapi cukup dengan kalimat dari seorang mantan presiden. Kereta cepat itu bukan untuk mencari laba, semuanya pun bergerak. Di atas langit kekuasaan Indonesia hari ini, masih ada dua matahari yang bersinar. Matahari kembar, yang satu sedang menata orbitnya, satu lagi belum padam cahayanya. Dan di antara keduanya, para pejabat belajar satu hal. Bagaimana hidup tanpa terbakar, tapi juga tidak kehilangan cahaya. Purbaya yang namanya tiba-tiba meroket dengan sangat cepat, dan dalam sebuah survei terbaru dinyatakan bahwa elektabilitasnya mengalahkan figur-figur yang sudah bertahun-tahun membangun pencitraan politik seperti Deddy Mulyadi dan juga Gibran Rakabuming. Tentu dia tidak ingin melesat terlalu cepat dan kemudian juga terpuruk secara cepat pula. Kita masih akan terus menyaksikan akrobat-akrobat dari Purbaya sampai nantinya ketika dua matahari itu kompromi, ya mau tidak mau Purbaya itu harus keluar dari orbit. Sebelum itu terjadi, dia mesti pandai-pandai menempatkan diri, dan salah satunya cara menyatakan tadi itu. Pernyataan Pak Jokowi itu ada benarnya, walaupun sedikit. Ya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.